Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hikmah dari antivirus dalam sebuah komputer. Kita ketahui kalau komputer kita tidak ada diinstal antivirus, maka kemungkinan besar komputer kita akan mudah dikenai virus. Dan kalau komputer atau laptop yang sudah dimasuki virus, maka terjadilah kerusakan pada aplikasi yang terdapat di dalam komputer atau laptop kita. Seperti halnya mouse kita ketika digerakkan itu berat. Dalam arti kursornya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Begitu juga ketika ada file itu tiba-tiba menjadi sangat banyak sehingga memenuhi komputer kita. Akhirnya komputer kita cepat penuh padahal data yang sebenarnya sedikit. Nah, itu dikarenakan ada virus. Dan juga bisa komputer yang terkena virus itu merusak aplikasi-aplikasi sehingga aplikasi yang ada di dalam komputer tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, itulah beberapa contoh yang terjadi pada komputer atau laptop yang tanpa diinstal antivirus sehingga virus mudah memasukinya. Lalu apa hikmah di balik itu? Kita mengetahui bahwa Allah Ta'ala berfirman bahwa pengetahuan Allah itu meliputi segala sesuatu. Begitu juga ciptaan-ciptaan manusia yaitu komputer, laptop, antivirus itu juga mengandung hikmah-hikmah kepada ilmu spiritual. Nah, hikmahnya adalah ketika komputer saja itu bisa rusak, bisa dimasuki virus kalau tidak diinstal dengan pencegahnya yaitu antivirus. Begitu juga kolbu manusia. Hati manusia itu awalnya bersih. Ketika kita lahir itu bersih seperti lembaran putih. Tapi karena kebiasaan kita seringkali berbuat dosa, nah itulah akhirnya mengotori hati kita. Nah, antivirus pada komputer itu adalah analogi atau gambaran dari apa yang sudah Allah anjurkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu ketakwaan. Antivirus yang harus dimiliki manusia, yang harus diinstal di dalam diri manusia adalah ketaatan kepada Allah, yaitu lahir dan batin, yang salah satunya adalah mengerjakan sholat yang diwajibkan Allah. Karena apa? Allah berfirman bahwa sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi sholat itu ibarat antivirus. Ya, jika sholat itu bisa diamalkan dengan baik, dengan cara yang baik, niat yang baik, hanya mengabdi kepada Allah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 bahwa Allah itu menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya, bukan kepada selainnya. Tidak boleh mempersekutukan Allah dalam peribadatannya. Nah, kalau misalkan orang tersebut sudah mengerjakan perintah Allah, mengerjakan sholat misalkan dengan lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah Ta'ala, maka terjadilah antivirus itu membentengi manusia tersebut sehingga iblis, setan-setan, jin-jin kafir yang ingin menjerumuskan manusia tersebut tidak berhasil. Karena apa? Sudah Allah janjikan di dalam Al-Quran, yang mana di dalam surah Al-Hijr, iblis berkata kepada Allah, "Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi ini. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas di antara mereka." Nah, jadi kalau misalkan kita seorang hamba Allah beribadah kepada Allah bukan niatan untuk mendapatkan rizki-rizki yang lancar, kesehatan, surga, selamat dari neraka, tidak untuk itu, melainkan hanya murni sebagai wujud pengabdian kita kepada Allah, maka itulah yang sebenar-benarnya ikhlas dari sudut pandang nilai yang tinggi. Tetapi
Allah Maha bijaksana. Ketika ada orang yang kaum pertengahan, maka ulama mengatakan orang yang beribadah niatnya untuk akhirat yaitu surga, maka masih dikategorikan ikhlas dalam sudut pandang orang yang makom pertengahan. Karena apa? Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 132 bahwa manusia itu ada tingkatannya, ya, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan kita harus ingat bahwa Allah itu sebenarnya menginginkan kita untuk mencapai kedudukan ikhlas yang lebih tinggi, bukan untuk memperoleh surga, tetapi memperoleh keridhaan Allah yang menciptakan surga. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Nah, kalau misalkan orang itu sudah ikhlas dengan kemurnian ketaatannya, hanya ingin mengabdi kepada Allah sebagaimana memang dia diciptakan untuk mengabdi, maka salah satu tanda keikhlasan dalam beribadahnya itu Allah karuniakan hati yang mudah bergetar ketika disebut nama Allah, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 2, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Jadi kalau misalkan kita sudah merasa sudah sholat, sudah merasa khusyuk, akankah pernah kita menangis ketika disebut nama Allah yang maha besar, maha agung, maha mulia, maha sempurna? Kalau kita masih belum bisa menangis mengingat Allah, maka ada masalah dalam peribadatan kita. Mungkin niatnya kepada dunia, mungkin hanya kepada surga, tapi Allah menginginkan untuk berbuat lebih baik dari itu. Maka kita harus berupaya memurnikan ketaatan kita, meningkatkan keikhlasan kita, ya, agar apa? Ruh kita bisa memandang keagungan Allah, sehingga ketika ruh kita sudah bisa memandang kemuliaan Allah, keelokan Allah, maka berakibat kepada jasad kita, sehingga tidak sengaja, tidak diatur, spontanitas bisa menangis. Bukan menangis karena sempitnya rezeki, bukan menangis karena didolimi orang, bukan menangis karena dosa-dosa yang diperbuat. Justru nangisnya lebih tinggi daripada itu, yaitu melihat keelokan, keindahan, sifat-sifat Allah, perbuatan Allah dalam segala lini kehidupan. Nah, oleh karena itu, saudara-saudariku, kita jangan terlalu bangga dengan amal kita. Agar apa? Kita terhindari dari dihapusnya semua amal itu. Karena apa? Ibadah apapun yang kita lakukan, kalau disertai ujub, bangga atas amal yang kita kerjakan, yang mana hal itu sebenarnya karunia dari Allah, la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya tanpa rahmat Allah, maka ketika itu kita akui bahwa itu karena kita sendiri yang mampu berbuat itu, maka Allah bisa hapus amalnya. Karena ujub itu bisa menghanguskan amal-amal yang kita sudah lakukan. Nah, karena apa? Allah berfirman di dalam surah At-Takwir ayat 29, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Dan ingat, amal kita sudah Allah ciptakan sebelum kita lahir, sebelum kita mampu beramal, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa ketika ruh ditiupkan kepada kita saat usia 4 bulan di dalam janin kandungan, maka Allah sudah menetapkan rezeki kita, ajal kita, amal kita, dan kecelakaan atau kebahagiaan kita. Oleh karena itu, mari kita semua memurnikan ketaatan kepada Allah, berupaya berjihad dengan sungguh-sungguh menuju kepada keridhaan Allah, agar apa? Kita memiliki antivirus, anti setan, anti jin, sehingga tidak bisa membisikkan kejahatan-kejahatan kepada kita, sehingga kita tidak terjerumus kepada perbuatan yang mereka kerjakan, sehingga menjadi teman mereka di neraka. Semoga hal ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.